Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Pada hari ini, di hari Kamis tanggal 15 Mei 2025, saya yang bernama Ahmad Jazuli dari UIN Syarif Hidayatullah akan memperagakan pembelajaran tentang hikmah daripada sholat rawatib pada kelas 3. Demikianlah perkenalan saya, mudah-mudahan dimaklumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa. Untuk itu ketua kelas memimpinnya. Silakan untuk memimpin doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dina. Sebelumnya kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk menumbuhkan cinta kalian kepada tanah air Indonesia. Dipersilakan untuk berdiri. Ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri. Indonesia bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru. Indonesia merdeka, hiduplah, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya? Tetap semangat ya. Tepuk semangat.
Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Hari ini kita sudah siap belajar tentang hikmah daripada sholat rawatib. Sebelumnya Bapak mau tanya, sebelum sholat rawatib ya, ada namanya sholat yang wajib, ada yang namanya sholat sunnah. Kalau sholat wajib, sholat apa aja? Ayo, siapa yang bisa jawab? Satu tangan. Apa aja? Maghrib, apa lagi? Isya, apa lagi? Subuh, apa lagi? Asar, apa lagi? Zuhur. Ada subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ada 5 waktu. Itu yang namanya wajib. Siapa yang tahu di antara kalian apa artinya wajib? Ada yang wajib, ada yang sunnah. Apa arti wajib? Saya bisa. Wajib artinya bila dikerjakan dia mendapat pahala, bila ditinggalkan dia mendapatkan dosa. Jadi kalau kalian tidak melaksanakan sholat 5 waktu berarti kalian berdosa. Kalau kalian melaksanakan maka kalian mendapat apa? Pahala. Itu namanya sholat wajib. Lalu apa artinya sunnah? Siapa di antara kalian tahu apa sunnah? Sunnah, ada yang wajib, ada yang sunnah. Sunnah artinya bila dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Nah, itu namanya sunnah ya. Di Bapak perkenalkan ya. Jadi ada sholat wajib, ada sholat sunnah. Ulang lagi. Apa arti wajib tadi, anak-anak? Pak Iha, apa arti wajib? Apa arti wajib tadi? Wajib. Jika dilaksanakan mendapatkan pahala, jika ditinggalkan mendapatkan Bagus ya, itu namanya wajib. Kalau sunnah tadi? dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan Tidak. Bagus ya, itu sunnah ya. Dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Apa contoh sholat sunnah? Siapa yang tahu? Sholat sunnah apa aja? Sholat sunnah. Sholat ba'diyah boleh, apalagi? Sholat rawatib, apalagi? Sholat yang sifatnya sunnah. Sholat apa? Dah ya. Jadi Bapak kasih contoh, sholat rawatib. Kemudian sholat duha. Ada namanya sholat tahajud. Sholat tarawih. Sholat sunnah idul fitri. Sholat sunnah idul adha. Nah itu contoh-contoh daripada sholat sunnah. Ya, mari sama-sama kita lihat daripada materi tentang sholat, senangnya sholat rawatib ya. Sholat rawatib ini ada gambarnya, tapi kalau sholat sunnah itu tidak disunahkan berjamaah masing-masing ya. Tapi kalau sholat wajib disunahkan berjamaah. Sekarang kita lihat yang kedua. Adalah sholat sunnah yang dilaksanakan sebelum dan sesudah sholat fardu 5 waktu ya. Bentar dulu ya. Ini pengertian sholat rawatib ya. Coba baca sama-sama. Ayo. rawatib adalah sholat sunnah yang dilaksanakan sebelum dan sesudah sholat fardu 5 waktu. Ya, yang keduanya coba dibaca. Sholat sunnah rawatib merupakan sholat sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW. Iya, dah. Bapak jelaskan sedikit ya. Jadi sholat rawatib adalah sholat sunnah yang dilaksanakan sebelum dan sesudah sholat fardu 5 waktu. Ya. Jadi sebelum kalian sholat, contohnya sholat zuhur nih, ada berapa rakaat zuhur? 4 rakaat. Sebelum sholat zuhur yang 4 rakaat, kalian laksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Sebelum zuhur namanya qobliyah. Sesudah zuhur namanya apa? Ba'diyah. Ya itu ya.
itu namanya sholat sunnah rawatib. Contoh lagi, sholat sebelum asar. Sholat asar berapa rakaat? Berapa rakaat? 4. Sebelum sholat asar, kalian melaksanakan sholat sunnah. Sholat sunnah yang 2 rakaat sebelum asar. Nah, sebelum asar ini namanya apa tadi? Sunnah qobliyah. Bagus ya. Contoh lagi, Pak Iha, dengerin. Sholat maghrib berapa rakaat? 3. Sebelum sholat maghrib, kita laksanakan sholat sunnah. Namanya apa tadi? Sekolah sebelum? Qobliyah. Setelah maghrib, sholat sunnah lagi 2 rakaat. Namanya apa? Ba'diyah. Apa namanya? Sholat isya berapa rakaat? 4 rakaat. Sebelum sholat isya, ada sholat sunnah sebelum sholat isya 2 rakaat. Namanya apa? Sunnah Kalau sudah isya namanya ba'diyah. Sebelum subuh berapa rakaat? 2. Sebelum sholat subuh, kita laksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Apa namanya tadi sunnahnya? Sunnah qobliyah. Jadi kalian kalau bisa cepat mengingatnya, kalau sebelum namanya qobliyah, kalau sudah namanya apa? Ba'diyah ya. Sebelum qobliyah, sesudah namanya ba'diyah. Ya, coba saya tanya lagi. Bapak tanya, kalau sebelum apa namanya? Yang kompak, sebelum apa namanya? Sebelum. Qobliyah. Apa? Kalau sudah? Nah, itu ya. Sebelum namanya qobliyah, sesudah namanya ba'diyah. Lalu yang kedua, sholat sunnah rawatib merupakan sholat sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sholat sunnah ini nggak pernah ditinggalkan Nabi. Ya, Nabi selalu melaksanakan sholat sunnah rawatib. Tentunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi apa? Teladan kita. Ya, nanti kalian praktekkan di rumah sebelum zuhur ada namanya qobliyah. Sesudah zuhur namanya apa tadi? Ba'diyah. Nah itu ya. Karena Rasulullah adalah contoh kita. Selanjutnya. Nah tadi macam-macam sholat sunnah rawatib. Ya kita baca sama-sama yuk. Ya. Iya, tuh ya. Jadi macam-macam sholat sunnah rawatib, ya. Ada rawatib qobliyah, ada rawatib ba'diyah. Tadi Bapak dijelaskan sedikit rawatib qobliyah, sholat sunnah yang dikerjakan sebelum sholat Sholat rawatib ba'diyah, sholat sunnah yang dikerjakan sesudah sholat fardu. Coba siapa namanya? Azril. Azril namanya. Baca apa artinya sholat sunnah rawatib qobliyah? Ya. Yaitu sholat sunnah yang dikerjakan sebelum sholat fardu. Ya. Rawatib ba'diyah? Yaitu sholat sunnah yang dikerjakan sesudah sholat fardu. Iya, bagus ya. Jadi rawatib qobliyah sekali lagi yaitu sholat sunnah yang dikerjakan sebelum sholat fardu. Yang kedua rawatib ba'diyah yaitu sholat sunnah yang dikerjakan sesudah sholat fardu. Ya, selanjutnya sholat sunnah rawatib qobliyah. Yuk baca sama-sama. Sholat sunnah satu. Dua. Tiga.
Iya, nah itu ya macam-macam sunnah rawatib qobliyah. Jadi 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat dulu. Niatnya bagaimana? Usolli sunnata subhi rakaataini qobliyatan lillahi ta'ala. 4 rakaat sebelum zuhur, kok 4 rakaat? Kan zuhur 4, kok 4 rakaat? Mengerjakannya 2. Tidak sekaligus 4 rakaat ya, 2. Niatnya sama yang di atas. Usolli sunnata zuhri rakaataini qobliyatan lillahi ta'ala. Yang ketiga 2 rakaat sebelum asar. 2 rakaat sebelum asar. Bagaimana niatnya? Usolli sunnatal asri rakaataini qobliyatan lillahi ta'ala. Sekarang yang keempat, 2 rakaat sebelum maghrib. Niatnya sama. Usolli sunnatal maghribi rakaataini qobliyatan lillahi. Yang kelima apa? 2 rakaat sebelum. Niatnya usolli sunnatal isya'i rakaataini qobliyatan lillahi. Nah itu ya. Nah ini macam-macam sunnah rawatib qobliyah. Coba satu anak baca niat sunnah rawatib qobliyah. Siapa yang bisa? Sunnah rawatib sebelum subuh. Kalau nggak bisa kita baca sama-sama ya. Ya, 1, 2, 3. Usolli sunnata subhi rakaataini qobliyatan lillahi. Zuhur. Usolli sunnata zuhri rakaataini qobliyatan lillahi. Asar. Usolli sunnatal asri rakaataini qobliyatan lil. Maghrib. Usolli sunnatal maghribi rakaataini qobliyatan lillahi. Isya. Usolli sunnatat isya'i rakaataini qobliyatan lillahi ta'ala. Ya. Nah ini namanya sunnah rawatib apa? Apa? Qobliyah. Apa arti qobliyah tadi? Sholat yang dilaksanakan sebelum sholat fardu. Sekali lagi, apa arti qobliyah? Sholat yang dilaksanakan sebelum sholat fardu. Bagus. Nah ini qobliyah ya, diingat-ingat. Selanjutnya. Nah ini. Salat sunnah rawatib ba'diyah. Ya. Kita baca sama-sama ya. Sholat sunnah rawatib ba'diyah. 1, 2 rakaat sesudah zuhur. 2, 2 rakaat sesudah maghrib. 3, 2 rakaat sesudah isya. iya, oke ya. Ini namanya ba'diyah. Bapak tanya. Apa artinya ba'diyah? Tadi sudah dilat. Sesudah. Bagus, pintar ya. Jadi ngerti ya. Jadi kalau qobliyah sebelum, kalau ba'diyah apa? Sesudah. Apa aja tuh? Yang pertama 2 rakaat sesudah zuhur. Yang kedua 2 rakaat sesudah. 3, 2 rakaat sesudah. Nah, lalu niatnya bagaimana? Sama dengan qobliyah. Cuman ditambahkan ujungnya ba'diyah. Yuk kita baca sama-sama ya. Salat zuhur ba'diyah. Usolli sunnata zuhri rakaataini ba'diyatan lillah. Bagus. Maghrib. Maghribi rakaataini ba'diyatan lillah. Isya. Usolli
Sekarang hikmah sholat rawatib. Hikmah sholat rawatib. Hikmah untuk kehidupan dunia. Karena kehidupan kita ada dua. Kehidupan dunia dan kehidupan apa? Akhirat. Kalau kehidupan dunia sementara. Akhirat selama-lamanya. Kita hidup di dunia, sekarang di dunia nih. Ya. Apa sih manfaatnya? Satu, pembelajaran hidup tertib. Nah tuh. Jadi bajunya rapi, ya, rambutnya rapi, wajahnya segar, ya. Ini namanya tertib, ya, hidup tertib. Baju kalau acak-acakan kan jelek, ya. Kalau kalian ini bagus-bagus nih, ya, bersih-bersih. Jadi melatih. Kalau kita sholat rawatib, melatih hidup kita tertib, ya. Yang kedua, pembelajaran disiplin. Kenapa ada jam-jamnya? Sholat maghrib jam 6, isya jam 7, asar jam setengah 4 atau jam 3, zuhur jam 12. Kemudian subuh jam 4 atau setengah 5. Nah itu disiplin. Kalian sekarang mau bertanya, masuk sekolah jam berapa? Jam 6. Kalian datang jam 9. Kira-kira Bu Yuli marah gak? Marah. Bilangnya apa kata Bu Yuli? Kenapa telat? Kenapa terlambat? Kan jam setengah 7 masuknya kok datang jam 9. Nah itu tidak apa? Tidak disiplin. Karena sholat ini menjalankan apa? Mengajarkan disiplin. Sekarang yang ketiga, kesehatan manis. Badan kalian kuat. Kalau kalian kuat, insya Allah jadi manusia hebat. Artinya apa nih? Pikirannya cerdas, otaknya cerdas, bisa menerima pelajaran. Kalau kalian bersihkan enak, kukunya bersih. Coba tunjuk tangannya bersih ya kukunya, lihat. Iya. Ya, kalau yang masih panjang digunting. Kemudian yang keempat, membuat jiwa tenang dan tentram. Apa jiwa sih? Hati. Hatinya enggak gelisah. Hatinya tenang. Nggak bingung. Emang sekarang ini kalian belajarnya sedikit agak ngantuk, nggak apa-apa. Tapi kalau kalian udah lewat jasmani sehat, nanti akan keempat, jiwanya tenang dan tentram. Kalau orang sembahyang, sholat tenang nggak? Tenang dan tentram. Nah inilah hikmah sholat rawatib dalam urusan apa? Dunia. Hikmah untuk kehidupan akhirat. Kalau akhirat selama-lamanya. Satu, penyempurnaan sholat fardu. Sholat fardu yang wajib kan tadi 5. Ketika melaksanakan sholat, kalian ada kekurangan. Maka disempurnakan dengan sholat apa tadi? Sholat rawatib, qobliyah dan ba'diyah. Yang kedua apa? Memperbanyak pahala. Siapa di sini mau pahala? Siapa yang mau dosa? Yang mau dosa? Yang mau pahala? Ya, yang mau pahala? Dosa? Pahala? Pahala. Nah, salat rawatib adalah memperbanyak pahala. Yang ketiga, penggugur dosa. Dosa itu apa sih dosa? Perbuatan yang tidak disukai Allah. Apa arti dosa? Apa arti dosa? Tidak disukai Allah. Kalau pahala masuk surga. Kalau dosa masuk neraka. Siap mau milih yang mana? Neraka apa surga? Siapa yang ke surga? Siapa yang ke neraka? Siapa yang mau ke surga? Nah, neraka, surga. Nah, semuanya Bapak doakan semuanya bisa masuk surga. Yang keempat, selamat dari api neraka. Neraka itu panas tidak? Ada airnya enggak? Ada. Airnya panas. Mau enggak? Ya. Yang kelima, banyak besi-besi panas. Kelima, mendapatkan surga. Surga enak apa enggak? Enak. Udah pernah ke sana? Belum. Bapak doain biar ke surga semuanya. Nanti anak-anak nih semuanya badan sehat-sehat ya. Nggak ada yang sakit lagi. Wajah-wajahnya semuanya ganteng-ganteng.
Yang jelek sekarang jadi cakep. Yang cakep tambah cakep. Nah, itu ketika kita melaksanakan sholat rawatib. Keenam, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebutkan macam-macam sholat sunnah rawatib. Ya, langsung diisi ya. Yang ini 1, 2, 3, 4. Nanti 1, 2, 3, 4. Ya. Satu orang perwakilan dari satu warisan ya kamu. Ya, dibacakan ya. Ya, langsung baca. Mari ke depan. Ya, nomor 2. Ya. Yo, soal dulu. Yang keras suaranya. Hukum sholat rawatib adalah sholat sunnah rawatib. Ya. Sholat qobliyah. Nah, terus satu lagi. Sholat ba'diyah. Iya, bagus. Dari penutup, kita lihat dulu terlebih dahulu ya. Nih, video singkat ya. Video singkat aja. Suara kurang keras ya. Lihat ya, sambil baca aja. Ya, suara kurang kencang nih suaranya. Speakernya kurang ya. Suara kecil ya. Ya, simak aja, simak. Ya, ya. Ya, demikianlah pembelajaran hari ini tentang sholat sunnah rawatib ya. Mudah-mudahan Bapak perkuat kembali bahwa pentingnya melaksanakan sholat sunnah rawatib sangat bermanfaat untuk di dunia dan di akhirat. Ayo, tepuk semangat. Kasih ya. Selanjutnya nanti kita bertemu kembali dalam materi diangkatnya Nabi Muhammad menjadi Rasul. Kepada ketua kelas untuk menutup doa, silakan. Ketua kelas untuk menutup doanya. Seperti biasa yang tadi, doa pulang. Ya, dah. Ya. Doa selesai aja. Mari sama-sama kita baca doa itu aja. Ya. Langsung berdoa. Duduk kembali membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri inna insana lafi khusrin
illal ladzina amanu wa amilus salihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa. Ya, cukup sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.